para partisipan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin langsung saja ya kita masuk ke tema sebagaimana pamflet yang sudah disebar dan ada turnya. Di tur itu ada latar belakang dan rumusan masalah tentang tema yang mau kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua dari kita sudah memahami dan membacanya. Barangkali kami ulangi lagi, yang mana intinya yang pertama, latar belakang kenapa kita mengkaji tema ini, itu sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Yang pertama, sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu merupakan salah satu organisasi atau paguyuban atau semacamnya, yang itu merupakan salah satu wadah yang menyebarkan Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, seperti ormas-ormas Islam yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, di dalam sejarah keterbihan ini barangkali ada yang perlu dibahas karena memang di antara sejarah-sejarahnya masih ada banyak pertanyaan mungkin di kalangan para buya-buya uni-uni dan uda-uda. Kemudian yang ketiga, walaupun kajian ini adalah bernama yang membahas topik Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tapi bukan berarti ini membahas khusus ditujukan untuk kalangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah saja. Yang udah ini mas-mas mbak-mbak itu juga bisa mengetahui tentang sejarah ini karena berbicara soal Islam Indonesia, khususnya Islam di Minangkabau, itu mau tidak mau kita juga harus mengetahui tentang Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Oke, kita mau memulainya. Assalamualaikum Buya Apriya Putra, Angkumudo Halis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Buya mungkin kita langsung masuk ke materi kajinya Buya. Sebagaimana yang sudah tertulis tentang tema kajian kita ini Buya, ada tiga pertanyaan pokok atau tiga masalah pokok yang ingin kita kaji, yang ingin kita bicarakan pada malam hari ini. Pertama, faktor apa saja yang mendorong kelahiran Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Nah, kira-kira Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini lahirnya di momen-momen yang seperti apa? Dikelilingi oleh momen seperti apa? Kemudian yang kedua, kapan organisasi ini didirikan, siapa yang buya-buya dan ulama-ulama yang terlibat di dalam mendirikannya. Kemudian bagaimana proses terbentuknya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana hubungan organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini dengan organisasi keislaman yang lain di Minangkabau dan juga di luar Minangkabau. Kira-kira kelahiran Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini ada ketersinggungan nggak Bu ya dengan organisasi-organisasi lain tersebut? Sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita menghadiahkan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, untuk buya-buya kita, untuk kiai-kiai kita. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Buya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Peserta halaqah kaji surau yang berbahagia, yang tidak bisa kita sebut satu persatu, dari berbagai daerah, dari berbagai profesi. Kalau dalam ungkapan orang Minang, yang godang tak dapat disabit gola, yang ketik tak dapat disabit namu. Umumnya yang kita yang bersambung lewat jaringan pada malam hari ini. Nah, ini tema yang sangat menarik sekali. Tema yang dibahas pada malam ini mendaras sejarah kelahiran Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ini kajian kita khusus mengenai sejarah. Memang sejarah ini tidak seperti fikih ya, yang dapat diamalkan, tidak seperti ilmu-ilmu yang lain. Tapi pertama kali perlu kita sadari bahwa sejarah ini menumbuhkan kesadaran bagi kita di mana kita berdiri hari ini. Tapak kaki kita sedang berada di mana. Jadi untuk jati diri sebenarnya. Nah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini adalah salah satu ormas atau organisasi yang lahir dari rahim ulama Minangkabau, dari ulama Minangkabau sendiri. Ada beberapa organisasi lain
yang ada yang sifatnya lokal, ada yang sudah melewati batas-batas kedaerahan. Seperti kalau yang lokal misalnya Tarbiyatus Saufiyah, itu ada di Siliki sekitar tahun 1915. Selain itu ada Mawahibur Rahman, juga ada di Payakumbuh di awal abad ke-20. Selain itu juga ada Ittihad Ulama Sumatera, ini Persatuan Ulama-Ulama Sumatera 1916. Dan yang kita bahas hari ini adalah Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang sampai hari ini masih tetap eksis. Madrasah-madrasahnya banyak tersebar di berbagai wilayah di Sumatera ini. Pertama kali kita harus mengingat kembali bahwa organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Ittihad Tarbiyah Islamiyah itu ialah organisasi yang cukup besar dengan masa yang luar biasa. Saya sempat cerita bahwa surau-surau di kampung saya itu banyaknya sekitar 120 surau itu yang dalam konteks Zawiyah Sufi, dan itu semuanya bersambung atau mutasil sanadnya dengan ulama-ulama tarbiyah Islami. Itu di kampung saja itu, belum di tempat-tempat yang lain. Nah, ini akan kita bahas pada malam hari ini. Tadi sebelumnya kita sempat membaca sebuah pengantar yang diberikan oleh Buya Yusuf, ya, Muhammad Yusuf, mengenai pengantar diskusi. Itu sebuah pengantar yang cukup bernas, saya kira, dan berkaitan dengan problematika kita hari ini terkait siapa yang patut disebut sebagai orang tarbiyah atau yang tidak. Ini menarik sekali yang harus menjadi perhatian kita bersama. Dan dari situ pula saya mengetahui bahwa ternyata beliau yang diundang lebih dahulu untuk memberikan pemaparan pada malam hari ini. Tapi karena mungkin satu dan hal beliau tidak dapat hadir, tidak dapat memberikan materi di hadapan kita bersama. Nah, baiklah, kita akan coba ini. Sebenarnya saya tidak, kalau dalam soal kajian, saya sebenarnya lebih diinisiasi sebagai seorang salik, ya. Karena kalau di kampung itu kita lebih fokus kepada tarikat. Sedangkan kajian-kajian sejarah ini sebenarnya kajian yang kita sekedar hobi saja mengumpulkan karya-karya ulama, sedangkan yang menjadi fokus kita ialah masalah tarikat. Nah, walaupun seperti itu, kita akan memberikan beberapa hal yang mungkin dapat kita sajikan, ketengahkan pada malam ini, walaupun di antara peserta halaqah barangkali sudah mengetahui hal yang sama, tapi ini istilahnya mengingat-ingat, ya, mengulang kaji istilahnya, lancar jalan dek bertempuh, lancar kaji dek berulang. Kata pepatah orang Arab, as-sabqu harfun wa tikraru alfun. Belajar satu huruf, mengulang 1000 kali. Nah, pertama kali kita mengenai sejarah tarbiyah Islami ini, kita akan memetakan terlebih dahulu sumber-sumber dari sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ini penting, saya kira, karena kalau kita bicara tentang sejarah, maka tentu dia punya bukti, punya rujukan, punya sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini saya membagi ada dua sumber ketika seorang berbicara tentang tarbiyah Islamiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini, ada dua sumber. Yang pertama kita kategorikan sebagai sumber primer. Ini yang disebut dengan masadir kalau dalam bahasa Arab, ya, masadir. Sedangkan yang kedua sumber sekunder atau maraji'. Nah, yang primernya itu bagaimana? Nah, di sini saya memilah ada bentuknya itu catatan dari ulama-ulama yang pernah memang ikut serta ketika organisasi ini mulai berkecambah dan mulai berkembang di beberapa dekade awal abad ke-20 itu. Nah, catatan itu yang pertama. Kemudian yang kedua sumbernya adalah sumber majalah. Nah, di antara catatan yang perlu kita kemukakan yang sifatnya primer mengenai sejarah tarbiyah Islamiyah itu, yang tertua itu ialah tulisan Buya Muhammad Nur Ghayyur Al-Khalidi An-Naksabandi. Nah, beliau ini salah seorang ulama, mungkin tidak terlalu kita kenal namanya sekarang ini, tapi beliau cukup eksis mempromosikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Bayur Meninjau. Nah, beliau banyak menulis buku, ya, dan semua buku-buku yang beliau tulis itu, uniknya ini, itu diberi judul At-Tarbiyah Islamiyah. Ini menunjukkan betapa girah beliau terhadap persatuan ini. Lalu At-Tarbiyah Islamiyah fil fiqh,
tarbiyah Islamiyah dalam bidang-bidang yang lain, dalam fan yang lain. Nah, ini sekitar tahun 1930-an beliau menulis sebuah tulisan mengenai tabsyir, ya, kabar gembira mengenai lahirnya Persatuan Tarbiyah Islam. Ini mungkin yang kedua. Kemudian sumber yang kedua, kalau ingin mengaji sejarah Persatuan Tarbiyah, tulisan dia Sirajuddin Abbas. Nah, beliau pidato-pidato beliau di tahun 50-an itu menjadi sumber rujukan yang cukup penting ketika membahas Persatuan Tarbiyah. Kemudian tulisan Buya Baharudin Rusli, ya, ada buku Ayah Kita. Kemudian ada buku Sejarah Lengkap Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang beliau tulis ketika haul, ya, Hindu kalau tidak salah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Nah, tapi sayang sekali buku ini belum kita temukan secara lengkap Persatuan Islam Tarbiyah Islamiyah, masih dalam bentuk stensilan, dan setelah kita lacak ternyata Profesor Alaidin, orang tua kita Profesor Alaidin Koto, menjadikan itu sebagai salah satu referensi dalam disertasinya. Tapi kita belum menemukan kopian atau naskah dari karya ini. Ini penting. Kemudian mana lagi sumber pentingnya, itu catatan Buya Yunus Yahya Mage. Nah, ini unik sekali. Buya Yunus Yahya seorang ulama dan seorang disebut ahli dokumentasi di kalangan Persatuan Tarbiyah Islam itu, ya, Buya Yunus Yahya Mage. Setiap apapun kegiatan-kegiatan beliau tulis. Tapi sayang sekali tidak berapa banyak karya beliau yang dapat kita nikmati hari ini. Ada beberapa, satu karya beliau yang berkaitan, yang banyak bicara tentang tarbiyah Islamiyah, sejarah ulama-ulama Syafi'iyah, itu unik sekali. Dan beliau menjadi saksi mata sekaligus pelaku dari sejarah itu sendiri. Nah, ini stensilan tahun 1978. Kemudian ada satu lagi hasil wawancara dengan Buya Rusli Abdul Wahid, dan itu diterbitkan tahun 1992. Nah, ini Buya Rusli itu salah satu generasi kedua Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang masa hidup beliau dianugerahi umur yang panjang. Beliau wafat tahun 1999. Tadi siang anak beliau, ayahanda Bapak Pasni Rusli, ingin berkeinginan juga untuk menengok-nengok kita ini di dalam ini, tapi belum tahu apakah beliau sudah connect atau belum. Nah, nanti barangkali bisa memberikan arahan atau tambahan ziyadah di atas apa yang kita beritakan, kita informasikan ini. Nah, ini juga bagian yang penting. Itu bagian catatan. Kemudian majalah. Kalau sumber sejarah primer atau masadir sejarah Persatuan Islamiyah dari majalah itu, ya, majalah yang cukup penting itu adalah Suarti, majalah Suara Tarbiyah Islam. Nah, ini menarik. Segala apapun aktivitas dari organisasi Tarbiyah Islam itu dicatat dalam Suarti, ya. Seperti kita dapat fotokopinya, Suarti, dan apapun itu, perayaan, kemudian mendirikan sekolah, ada sekolah-sekolah Tarbiyah Islamiyah baru yang didirikan, kemudian perjalanan dari pengurus-pengurus Persatuan Islamiyah ke daerah-daerah. Nah, ini menjadi sumber yang prioritatif bagi kita ini, Suara Tarbiyah Islamiyah. Nah, itu sumber sejarah yang primer. Kemudian sekunder bagaimana? Itu hasil-hasil penelitian yang mungkin kita temukan hari ini. Ada dari Profesor Alaidin Koto, kemudian dari Profesor Sansi Latif, kemudian yang ada Dr. Muhammad Qasim, kemudian ada yang terakhir itu Ustaz Rengga dari UIN Ciputat. Jadi dia ada dua sumber, ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer inilah sumber utama yang ketika membahas Persatuan Islamiyah yang harus kita rujuk secara bersama. Nah, ini secara pemetaan sumber-sumber dari sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ini yang pertama. Nah, kemudian serta halaqah yang berbahagia mengenai sejarah kelahiran Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Nah, ini yang cukup panjang kalau akan kita uraikan. Tentu kita akan bermula dari yang namanya surau, ya. Kita sudah sama-sama maklumi bagaimana itu surau. Surau itu sebuah lembaga pendidikan yang ada informasi kalau Safnir Abu Naim mengatakan surau itu dulunya awalnya itu ketika Islam belum masuk adalah biara Buddha. Ada istilah Saruaso, ya. Itu adalah surau aso, surau pertama. Nah, ini dari Safnir Abu Naim. Nah, kemudian Islam masuk
tapi budayanya tidak diubah. Jadi surau tetap surau, tapi aktivitas di dalamnya itu ialah aktivitas keislaman, mengaji, kemudian belajar agama, ilmu keislaman yang lain. Nah, surau. Nah, perlu kita garis bawah ini dari segi pendidikan, surau-surau abad sebelum Persatuan Tabligh Islam itu lahir, abad ke-19, itu sudah banyak sekali menjamur. Di beberapa daerah itu banyak surau-surau yang didirikan oleh anak sia, orang-orang yang telah diberi ijazah untuk membuka pengajian, itu didirikan surau-surau. Banyak sekali. Nah, tapi surau-surau ini tidak mempunyai satu kesatuan dalam artian tidak rata ya, pelajarannya itu tidak rata dalam segi kurikulumnya. Kurikulum. Ada surau tertentu itu yang hanya membahas fikih misalnya. Fikih minhajut talibin. Jadi sebelum kita mengenal, kalau santri tarbiyah Islamiyah itu mengenal anak sia itu mengenal i'anatul talibin ya. Itu yang populer di Minangkabau itu minhajut talibin. Bahkan ada sebuah kalimat-kalimat yang mungkin sebagai gambaran saja, tamsil saja. Orang Minang ini tidak bisa sholat, kira-kira seperti itu kasarnya kalau tanpa kitab minhajut talibin ini. Ya, walaupun ini sekedar gambaran saja sebenarnya, walaupun kenyataannya belum tentu seperti itu. Jadi yang minhajut talibin ini kitab penting pada abad ke-19. Ya, syarah mahalli ya, Kanzur Raghibin itu, syarah mahalli. Nah, ada surau yang fikih saja, minhajut talibin. Jadi setiap tahun mengulang minhajut talibin. Dicatat, disalin ya, oleh murid-muridnya itu disalin dengan tulisan tangan, kemudian berhadapan dengan guru dalam satu halaqah. Kemudian guru membacakan, murid-murid itu mendengar. Nanti malam ada murid-murid yang tidak begitu menangkap penjelasan dari guru, nanti malam ada istilahnya guru tua ya, yang membantu menerangkan kembali, murid senior yang akan membantu menjelaskan kembali pelajaran yang diberikan oleh Tuan Syekh di siang hari. Nah, ada surau yang khusus ilmu balaghah saja. Ada surau yang khusus ilmu mantik. Ada surau yang khusus mengenai tafsir saja. Ada khusus surau itu mengenai ilmu ma'ani saja. Ada khusus surau itu mengenai tasawuf. Jadi tidak sama semuanya. Jadi ada semacam spesialisasi ya, surau-surau tertentu itu. Dan ini dapat kita baca misalnya sebagai sumber kita, yaitu dalam surat keterangan Faqih Saghir yang diterbitkan di Belanda, di Leiden itu di akhir abad ke-19. Itu jelas di awal itu menyebutkan bahwa memang ada spesialisasi surau-surau tertentu berdasarkan jenis-jenis keilmuan. Jadi istilahnya itu ya masing-masing berjalan sendiri-sendiri saja secara kurikulum pendidikan. Nah, ini dari segi surau. Nah, kemudian masuk kita pada awal abad ke-20. Nah, ini baru banyak di sini hal yang menjadi bahan diskusi bagi kita. Awal abad 20 itu ibaratkan terminal, banyak perubahan, orang kolonial sudah, pemerintah kolonial menerapkan pendidikan klasikal modern, kemudian belum lagi berhembusnya modernisasi yang dibawa oleh majalah Al-Manar ya, dari Mesir, Muhammad Abdul Rashid Ridha. Kemudian ada lagi beberapa hal-hal yang terkait masalah khilafiyah, perbedaan pendapat yang waktu itu menjadi bahan diskusi yang sangat hangat, bukan hanya di kalangan ulama sampai kepada masyarakat di pedesaan. Bahkan sampai ada laki bini, suami istri yang bercerai gara-gara misalnya tidak baca Fatihah, tidak baca kunut dan lain sebagainya. Nah, maka muncullah istilahnya waktu itu kaum tua dan kaum muda. Ada kaum tua itu yang diidentikan dengan kelompok pendahulu yang mereka berpegang kepada tradisi secara kekeh ya, secara mutlak. Dan kemudian ada kaum muda yang mencoba untuk mengkritisi tradisi-tradisi yang sudah dianggap mapan tersebut. Walaupun sebenarnya dalam kajian kita, antara kaum tua dan kaum muda ini tidak ada benang pemisahnya. Cuma pemerintah kolonial, ada beberapa sarjana Belanda itu yang memang memberikan pemisahan.
Padahal sebenarnya tidak. Nah, ini kita ambil contoh Haji Rasul ya, yang dianggap sebagai pionir kaum muda Minangkabau itu. Dalam manuskrip catatan hariannya kita dapati beliau ini seorang tarekat juga. Tarekat Alawiyah dan Hadadiyah. Tarekat kaum Alawi itu, kaum Habaib. Itu diambilnya dari ayahnya Syekh Amarullah. Syekh Amarullah mengambil dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di Mekah. Nah, kita lanjutkan Syekh Khatib Ali misalnya, itu yang dianggap hamka dalam buku ayahku itu, Pamreksonar itu, Padang ya, di Padang, asal dari Sungai Pagu, dianggap lawan berat dari ayahnya. Nah, beliau sebenarnya tidak dianggap tradisional tulen. Bahkan beliau itu yang pertama membawa syarikat Islam ke Sumatera Barat. Beliau pula lah yang mendirikan sekolah-sekolah modern klasikal dengan nama Madrasah Irsyadiyah yang sampai cabangnya ke Bengkulu. Dan kitab-kitabnya itu beliau karang sendiri. Jadi kalau kita anggap dalam pikiran kita tradisionalis itu memang kekeh harus mengajar kitabnya tertentu, harus matan jurumnya, ternyata pada beberapa masaih yang dianggap sebagai ketua dari kaum tua itu sendiri, itu tidak seperti itu. Jadi tidak ada benang pemisah atau yang jelas antara kaum tua dan kaum muda. Tapi karena perdebatan-perdebatan yang ada, istilah ini kemudian dimunculkan, terutama oleh Scratch ya, dalam pergolakan agama di Sumatera Barat. Karena beliau yang menjadi notulen ketika debat-debat masalah khilafiyah di kota Padang waktu itu. Nah, ini dari segi kaum tua dan kaum muda. Nah, itu satu segi. Kemudian kita perlu juga tengok mengenai landasan berdirinya Persatuan Tarbiyah Islami itu adalah kesadaran untuk menyamakan persepsi yang paling penting pertama kali. Yang paling penting bagi kita. Ada kesadaran di antara ulama-ulama di Minangkabau untuk menyamakan persepsi mereka. Persepsi bagaimana? Pertama, persepsi mengenai pendidikan. Apakah pendidikan kita lakukan sebagaimana pendahulu satu pro itu mengajarkan ini saja, yang lain jadi terpisah-pisah. Apakah tidak harus tidak seorang itu harus mengambil semuanya, nanti dia akan menunjukkan diri dalam salah satu fak ilmuwan saja. Nah, di sini mulai kesadaran. Nah, kesadaran itu kalau kita baca dalam beberapa literatur yang kita gunakan, itu karena sifat dari ulama-ulama yang menjadi pendiri Persatuan Tarbiyah Islami itu kosmopolit. Gimana kosmopolitnya bagaimana? Kosmopolit karena mereka belajar di Mekah, Madinah, Haramain, dan bertemu dengan guru-guru dari berbagai penjuru dunia yang mengajar di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di beberapa zawiyah di Haramain dan mengajarkan beberapa mazhab. Nah, karena sifat kosmopolit mereka mulai menyadari bahwa perlu diadakan menyamakan persepsi. Dan dalam persepsi ini mereka merujuk kepada salah satu ulama besar di Bukit Tinggi, namanya beliau Ladang Lawih. Jadi ada masjid Jami' Ladang Lawih itu, di belakangnya itu ada makam ya. Kita sudah balik dari situ, jauh dari makam itu nanti ada makam di Syekh Abbas Qadi Ladang Lawih. Nah, itu ada beliau Ladang Lawih. Bahkan disebutkan dalam sumber dan sejarah bahwa ulama-ulama pertama Tarbiyah Islamiyah, generasi pertama, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, kemudian Syekh Jamil Jahu, ulama-ulama tua itu, mereka hampir setiap tahun datang ke pusara beliau Ladang Lawih itu untuk menghantarkan doa ya, untuk menghormati ulama ini. Bahwa ulama ini betul mempunyai pengaruh besar, tapi kita tidak sampai mendalami, masih menjadi sebuah tanda tanya bagi kita. Beliau Ladang Lawih ini bagaimana aktivitas intelektualnya, bagaimana jejak rekamnya dalam pendidikan Islam, surau beliau. Tapi yang paling penting ini dalam catatan beliau Yahya, bahwa yang menjadi toladan atau contoh dalam sistem pendidikan tarbiyah Islami itu ya dari beliau Ladang Lawih ini, yang berhulu dari sistem pengajaran di Masjidil Haram. Nah, itu kesadaran persepsi, kesadaran untuk menyamakan persepsi. Kemudian yang melandasi, nanti kita simpulkan di akhir nanti, kira-kira beberapa menit lagi sebelum kita nanti akan sharing, adanya pengaruh organisasi yang sudah ada. Kita sudah sebutkan tadi, ada beberapa organisasi sebelumnya itu yang
memang telah menyatukan ulama-ulama kita ini. Misalnya Ittihad Ulama Sumatera ya, yang sekitar tahun 1916 itu secara lengkap terdapat nama-namanya, terdapat pengurusnya 1916. Nah, di antara pengurusnya itu misalnya Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi Mungka, kemudian ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ada Syekh Abdul Majid meninjau, Syekh Hasan Basri meninjau, Syekh Bayang Padang dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka sebenarnya di awalnya itu sudah ada organisasi-organisasi sebelum Ittihad Ulama Sumatera, dan ada organisasi-organisasi lokal. Jadi sudah tinggal mengikuti jejak dari apa yang sudah ulama-ulama ini perbuat di masa sebelum. Kemudian yang selanjutnya nanti akan kita simpulkan itu munculnya sistem pengajaran klasikal ya, yang diterapkan oleh pemerintah kolonial, pendidikan sistem klasikal yang menggantikan halaqah-halaqah yang sudah ada sebelumnya, halaqah di surau. Nah, di kalangan ulama tua, disebut sebagai ulama tua, misalnya Syekh Abbas Qadir Langlawi sebelum lahir itu sudah membuat sekolah sistem klasikal, namanya Arabia School ya, walaupun tidak bertahan lama, tapi ini sudah menjadikan bukti bagi kita bahwa di kalangan kaum tua, ulama-ulama tradisional ini sudah mulai terbuka wawasan untuk mencoba tajdid dalam masalah pendidikan atau sistem pengajarannya. Nah, ini beberapa poin yang dapat kita sebut sebagai yang melandasi dari kelahiran Persatuan Tarbiyah Islam. Kita ulang, kita simpulkan. Yang pertama itu tadi disebut bahwa yang pertama itu adalah munculnya pergolakan agama antara kaum tua dan kaum muda. Nah, pergolakan agama ini masing-masing kubu itu ada semacam fastabiqul khairat ya, untuk membuat sekolah masing-masing. Haji Rasul, kemudian Zainuddin Labai di Penang Panjang. Nah, ini menjadi salah satu yang pertama yang mungkin menjadi landasan bahwa ulama-ulama tua pun mesti melakukan hal yang serupa untuk mempertahankan paham keagamaan, pertahankan tradisi keilmuan yang mereka ikuti sejak dahulu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah adanya kesadaran menyamakan persepsi. Itu tadi karena mereka itu adalah ulama-ulama yang umumnya adalah kosmopolit, didikan dari ulama Haramain. Kemudian selanjutnya sudah mengikuti jejak organisasi-organisasi yang ada sebelumnya. Kemudian selanjutnya maksudnya sistem klasikal yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini kira-kira yang melandasi kelahiran dari Persatuan Tarbiyah Islam. Jadi yang pertama itu faktor mendorong lahirnya seperti itu sudah kira-kira untuk kita sehemat kita itu ada 4 itu. Walaupun yang banyak dibicarakan ini adalah perseteruan itu ya, yang pergolakan agama ini. Tapi hal-hal yang lain perlu juga diperhitungkan. Kalau ada dari MTI Batangkabuang, ada Buya Abdul Manaf yang digelari Imam Maulana itu menulis riwayat Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu masih manuskrip ya, tulisan tangan beliau itu ya lebih mengacu kepada pergolakan agama ini. Nah, itu dari faktor yang mendorong. Kira-kira itu yang kita paparkan dalam pertanyaan itu. Kemudian yang kedua, kapan, siapa yang terlibat dan proses peresmiannya bagaimana? Nah, ini yang kemarin barangkali ketika teman-teman atau anak siak memposkan ulang tahun atau milad Persatuan Tarbiyah Islamiyah 5 Mei, kemudian ada di pendapat lain mengatakan 20 Mei, mana kira-kira yang lebih asah menurut kita? Nah, kalau kita buka beberapa buku, misalnya buku yang tertua yang boleh disebut sebagai masadir tadi adalah buku Buya Baharudin Rusli. Kita bacakan pada halaman ke-40. Ini mengenai Tarbiyah Islamiyah. Kita bacakan, pada 20 Mei 1930, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengundang teman-teman beliau yang telah sama-sama merubah pesantren jadi madrasah, ataupun yang seideologi Sunni Syafi'iyah, walaupun tanpa madrasah. Jadi 20 Mei ya. Kemudian acaranya kita peringkas, acaranya itu di Surau Tangah, di surau ayah beliau di Canduang. Nah, disinilah terbentuknya Perti. Nah, ini sudah menjadi sebuah catatan penting bagi kita, bahwa salah satu sumber
Buya Baharuddin Rusdi, yang tak lain ialah anak dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan juga khalifah beliau ya. Kalau beliau menyebutnya khalifah dari ayahnya itu, kecuali tarikatnya, karena tarikat ini tidak bisa dikhalifahkan kepada anak tanpa prosesi suluk yang dilaksanakan. Nah, itu menulis 20 Mei 1930. 20 Mei. Nah, kalau kita tengok buku yang lain, misalnya buku kepartaian di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Penerangan tahun 1952 itu memang juga disebutkan berdirinya PERTI itu dalam bentuk persatuan organisasi itu ya 20 Mei 1930. Lalu bagaimana tanggal 5 Mei? Tanggal 5 Mei itu memang ditulis oleh Buya Sirajuddin Abbas dalam buku sejarah Keagungan Mazhab Syafi'i. Memang menulis tanggal 5 Mei 1928. Tapi kalau kita baca siak kalam dari buku Buya Baharuddin Rusdi, bahwa sebelum tahun 1930, sebagaimana yang diakui oleh Buya Baharuddin Rusdi sebagai hari lahirnya persatuan dalam bentuk ittihad itu sudah ada madrasah. Jadi sebelum itu sudah ada kesepakatan dari ulama-ulama ini untuk merubah sistem halaqah, pengajaran kitab, kemudian kurikulumnya disamakan, ijazahnya juga disamakan, dan nama diubah menjadi madrasah. Madrasah itu namanya tarbiyah Islam. Jadi sudah ada sebelumnya. Kita kenal misalnya 3 tarbiyah yang lebih awal, Canduang, kemudian Jaho, dan Tobek Godang. Setelah itu mengiringi Ketunan Ampek ya. Ketunan Ampek Pekunggu. Nah, jadi sebelum itu sudah ada. Jadi ada tanggal berdirinya madrasah, disepakati sebagai tanggal berdirinya madrasah, dan ada tanggal berdirinya organisasi. Jadi 2 tahun setelah madrasah-madrasah ini terbentuk, kira-kira seperti itu. Seolah-olah ada semacam kesadaran bahwa madrasah kita perlu semacam organisasi yang akan menaungi. Nah, mana yang akan kita pilih ini nanti mungkin kita akan diskusi lebih lanjut. Kalau catatan sejarah seperti itu yang kita tengok dalam buku-buku yang ada pada kita, referensi yang ada. Nah, itu mengenai kapan. Kemudian siapa yang terlibat? Ini ulama-ulama. Dan yang menarik, ini titik menarik yang perlu kita perhatikan, bahwa kebanyakan ulama-ulama yang menjadi pendiri Persatuan Tarbiyah Islami itu adalah murid dari Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi Munkatuh, yang disebut sebagai Syekhul Masyayikh oleh Buya Sirajuddin Abbas ya. Buya Sirajuddin Abbas menyebut dalam buku Tabaqat Syafi'iyah itu Syekhul Masyayikh ulama Minangkabau, atau Buya Yunus Yahya juga dalam bukunya itu menulis Syekhul Masyayikh ulama Minangkabau. Nah, kenapa seperti ini? Nah, ini menarik sekali kisahnya. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu dikenal sebagai akar dari paham pembahar, karena beliau ini suka kritik. Apapun beberapa bagian dari tradisi keagamaan di kampung halaman itu dikritiknya habis-habisan. Misalnya masalah harta pusaka ya, masalah harta pusaka dikritiknya sampai beliau menulis buku Ad-Da'il Masmu' itu. Kemudian beliau juga mengkritik kalau ada orang Sattariyah ya, Sattariyah mengkaji martabat 7, martabat taraki ya, tanazul, martabat tanazul, beliau kritik juga. Orang tarikat Naqsyabandi beliau kritik juga masalah rabitah. Banyak. Beliau pokoknya ahli debat masa itu. Debat dengan Syed Usman Mufti Betawi. Nah, oleh sebab itu sebagian murid-muridnya yang belajar kepada Syekh Ahmad Khatib ini ya, pemikirannya seperti gurunya ini. Nah, termasuklah waktu itu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pulang dari Mekah Al-Mukarramah. Pertama kali yang dikritiknya itu apa? Tarikat Naqsyabandi. Karena gurunya itu mengatakan orang Rabita itu sama menyembah guru katanya. Menyembah. Jadi kalau Syekh Ahmad Khatib, kalau kita baca Izhar Zaghlil Kazibin itu menyebutkan membayangkan sesuatu itu menyembah sesuatu, kata beliau. Nah, itu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pulang, tapi kemudian beliau berdiskusi dengan salah seorang gurunya juga Syekh Ahsan Utampar, kemudian beliau menarik rujuk kembali kepada paham yang semula. Nah, begitu juga Haji Rasul. Yang paling terkenal itu Haji Rasul kan. Haji Rasul beliau seorang apologetik, seorang polemikus ya, orang yang berpolemik masalah anak siak yang bawa beras minta beras ke rumah, beliau kritik itu dalam Syamsul Hidayah. Kemudian masalah Rabita, masalah orang Syattariyah mengkaji Nur Muhammad,
dikritiknya, sampai mengatakan pembohong ya, dengan kata-kata yang luar biasa. Buku beliau mengkritik Sataria itu, Qati'u Riqab al-Mulhidin fi Aqaidil Mufsidin, judulnya. Memancung leher orang-orang yang sesat. Luar biasa itu. Memancung leher orang-orang yang sesat fi Aqaidil Mufsidin, menjelaskan tentang aqaid orang-orang yang mufsidin, orang-orang yang binasa. Nah, jadi terbagi dua lah murid Syekh Ahmad Khatib ini. Sebagiannya yang masuk tadi kelompok kaum muda, yang dikategorikan kaum muda tadi, yang satu lagi kaum tua. Dan umumnya murid-murid Syekh Ahmad Khatib yang mengulang kaji kepada Syekh Sa'ad itulah yang menjadi kaum tua. Jadi kalau kita runut dari segi sanad ini, ada 4 sepuh guru dari Perti, 4 sepuh guru, dan masing-masing itu memberikan warna dalam Persatuan Tarbiyah Islam. Pertama itu beliau ladang laweh tadi, Syekh Abdullah Khatib ya, kalau kita baca nisannya, beliau ladang laweh. Itu memberikan warna terhadap model pendidikan Persatuan Tarbiyah Islam. Yang pertama. Yang kedua, Syekh Abdullah Halaban ya, ini memberikan warna dalam segi fikih dan usul fikih. Kalau orang Persatuan Tarbiyah Islamiyah seperti madrasah-madrasah kita membahas kitab Mahali, membahas kitab Syarah Jam'ul Jawami', maka hulunya di atas adalah Syekh Abdullah Halaban. Yang ketiga adalah Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Apa warnanya? Warnanya itu ya fikih yang lebih i'anatut talibin. Nah, itu dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Kemudian yang keempat, yang terakhir, suku gurunya itu adalah Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi. Nah, beliaulah yang istilahnya pematinya ya. Ulama-ulama itu belajar kepada beliau. Dan Syekh Sa'ad ini saking kita cerita, beliau itu disuruh beliau lebih suka bahasa Arab Ammiyah, dan beliau cuma mengajarkan murid-murid yang sudah pakai sorban. Artinya ulama-ulama termasuk Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ya. Walaupun Buya Sahruddin Ar-Rasuli tidak percaya dia bahwa ayahnya ini guru kepada Syekh Sa'ad. Tapi Buya Sirajuddin Abbas dan Yunus Yahya sendiri menengok dengan mata kepala bahwa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu mengulang kaji lagi kepada Syekh Sa'ad Munkar. Kemudian ada Syekh Jaho, Syekh Mahfudum di Solo. Itu belajar lagi dengan Syekh Sa'ad Munkar, mengulang kaji. Yang kitab yang dibaca itulah Tuhfatul Muhtaj, karangan Ibnu Hajar Al-Hitami yang 9 jilid.